penceramah kita yang sangat luar biasa, Hadza Karram Adinda Gus Ulin Nuha, yang beliau berdua Adinda Habib Zidan bin Yahya di tahun 2024 masuk dalam kategori anggota DPR. Apa itu DPR? Durung payu rabi. Di tahun 2025 meningkat bukan DPR, tapi insya Allah beliau berdua khusus akan menjadi anggota MPR. Apa itu MPR? Meh payu rabi. Yang terpenting jangan masuk dalam kategori anggota Golkar. Apa itu Golkar? Golongan kasep rabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam. Di sini sih kalau dikasih pantun diam gitu ya. Kalau di Jakarta kan gemuk gitu. Metik daun salam. Metiknya di dusun Sempulur. Yang jawab salam mudah-mudahan tambah umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang salam pergi ke pasar Keranji. Yang jawab salam mudah-mudahan cepat berangkat haji. Itu yang aminnya paling kenceng emang udah daftar haji. Insya Allah sama Kang Mas Slamet akan dihitung dan diprioritaskan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh al-hadi ila siratim mustaqim, amma ba'da. Hadratan mukarram wal muhtaram, para habaib, para masyayikh, para asatidz dan para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang mulia ingkang kula hormati panjenenganipun Romo Kiai Haji Maghfur. Teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Yang mulia keluarga kami, keluarga besar almarhum Al-Maufulah Mbah Yai Sya'roni, di antaranya adalah Al-Walid Ayahanda Haji Syukri, juga beliau Kang Mas Haji Slamet Sumyani beserta keluarga besar yang lainnya. Teriring doa pun untuk beliau dan keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur-umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Segenap para aparatur pemerintah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, wabil khususil khusus yang sebentar lagi kita akan saksikan mutiara hikmah dari penceramah kita yang sangat luar biasa, Hadza Karram Adinda Gus Ulin Nuha, yang beliau berdua Adinda Habib Zidan bin Yahya di tahun 2024 masuk dalam kategori anggota DPR. Apa itu DPR? Durung payu rabi. Di tahun 2025 meningkat bukan DPR, tapi insya Allah beliau berdua khusus akan menjadi anggota MPR. Apa itu MPR? Meh payu rabi. Yang terpenting jangan masuk dalam kategori anggota Golkar. Apa itu Golkar? Golongan kasep rabi. Teriring doa untuk beliau berdua yang di tahun 2025 malam ini beliau perdana, baik Adinda Habib Zidan bin Yahya beserta timnya dan Adinda Gus Ulin Nuha di tahun 2020 perdana beliau tampil dalam rangka haul punya orang tua Al-Walid almarhum Al-Maghfulah Kiai Haji Sya'roni. Juga yang sama-sama kita hormati qori kita yang sangat luar biasa, Adinda Syekh Farhan S.
SPDI. Apa itu SPDI? Sudah pantas 2 istri. Hadirin jamaah majelis haul yang berbahagia, malam hari ini adalah malam yang teramat indah dalam kehidupan kita. Duduk kita bersimpuh untuk yang sekian kalinya di tempat yang sama dalam rangka bermunajat di hadapan Allah. Izinkan di kesempatan waktu yang sangat luar biasa, saya nggak lama, kalau sekarang udah jam 11 kurang 15 menit, insya Allah saya dengan Gus Ulin bagi tugas. Saya cuma sampai jam 12:30. Gus Ulin sampai jam 3 pagi. Kira-kira yang sebelah kiri kuat sampai jam 3? Wah, biasa ngeliat bola kayaknya itu. Hadirin, tanpa terasa malam hari ini kita sudah berada tepatnya di bulan Rajab tanggal 4. Untaian selawat yang indah yang disampaikan, yang dilantunkan oleh Adinda Habib Zidan mengingatkan kepada kita sosok manusia yang sangat luar biasa. Dalam satu kitab, namanya kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam, ketika Ibunda Aminah hamil, apa kata beliau? Lamma hamaltu bihabibi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi syahri awal Rajab al-Asham. Ketika aku hamil di bulan pertama, anak yang sangat aku rindukan, anak yang sangat aku sayangi, idh dakhala alayya rajulun, ketika Ibunda Aminah sedang tertidur, tiba-tiba dimimpikan didatangi seorang laki-laki. Ketika laki-laki ini dimimpikan oleh Ibunda Aminah di bulan Rajab, berarti di bulan sekarang ini yang kita sudah masuk pada tanggal 4. Siapa laki-laki yang dimimpikan oleh Ibunda Aminah? Malihul wajh, dia punya wajah cakep, tampan, ganteng. Kalau ganteng lihat Gus Ulin sama Habib Zidan. Kalau saya gantengnya jauh ngelihatnya dari atas Monas pakai sedotan. Kata yang jauh-jauh bilang, itu yang ceramah siapa? Besar banget. Jangan lihat besarnya. Kata Kang Mas Haji Slamet, besar-besar juga ikan bandeng, ikan betok, udah ganteng montok. Siapa laki-laki yang datang di saat Ibunda Aminah sedang tertidur? Yang laki-laki ini memiliki wajah yang begitu indahnya, wajah yang begitu tampannya. Thayyibur raihah wa anwaruhu laihah. Ternyata harum semerbak wanginya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut bersinar anggota tubuhnya. Maka Ibunda Aminah bertanya kepada laki-laki tadi, man anta? Man anta ini kalau bahasa Inggrisnya man utawi sapane wong iku anta panjenengan sira. Inggris apa man ini? Man anta kalau bahasa Belandanya saha eta. Belanda apa Jawa itu? Ketika laki-laki tadi ditanya oleh Ibunda Aminah, siapa tuan? Ternyata yang datang tidak sembarangan manusia. Apa kata laki-laki tadi? Ana Adam Abal Bashar. Ternyata yang datang tidak lain, tidak bukan adalah Nabiullah Adam alaihis. Ibu bapak hadirin jamaah majelis haul yang saya hormati. Kemudian Ibunda Aminah bertanya untuk yang selanjutnya, macuridu, wahai Nabiullah Adam, gerangan apa yang menyebabkan kau datang kepada kami? Gerangan apa yang menyebabkan kau datang kepada saya? Maka Nabi Adam berkata, ya Aminah abshiri qad hamalti sayyidul bashar. Kata Nabi Allah Adam, wahai Ibunda Aminah, berbahagialah engkau, bersenang-senanglah engkau, bersukacitalah engkau. Mengapa? Karena anak yang ada di dalam kandungan engkau
tidak lain tidak bukan adalah Sayyidul Bashar yang nanti akan menjadi pemimpin manusia. Sallu ala Muhammad. Maka di saat kita berkumpul dalam rangka haul yang diperingati oleh keluarga besar kami almarhum al-Maufulah Mbah Yai Haji Sya'roni, demi Allah yang hebat bukan Kamas Haji Syukri, yang hebat bukan Kamas Haji Slamet, yang hebat bukan orang-orang yang ada di sekitar keluarga beliau, tapi jujur yang paling hebat tidak lain tidak bukan adalah beliau Mbah Yai Sya'roni. Apa sebabnya? Karena beliau memiliki zuriyah yang sangat luar biasa. Beliau tinggal jauh dari Boyolali, tepatnya di kota Bekasi. Setiap tahun kita melaksanakan seperti ini, haul yang ke-11. Yang datang menurut informasi panitia, kalau tahun yang lalu sekitar 12.000, sekarang yang hadir sekitar 20.000, diambil 5.000. Hadirin. Maka kita berharap mudah-mudahan duduk kita bersimpuh di tempat ini, di saat sudah dibacakan oleh keluarga besar beliau, cucu almarhum, yang tadi diawali dengan pembacaan tawasul, pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil, wa tahmid. Yang paling bahagia bukan cucunya, yang paling bahagia bukan anak menantunya, tapi Mbah Sya'roni dengan istri tercinta beliau, seperti yang disampaikan oleh Kang Mas Haji Slamet, tersenyum indah. Mengapa? Karena anak-anak beliau tidak pernah lupa terhadap beliau yang telah meninggalkan dunia yang fana ini. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita punya keluarga yang keluarga kita fahamnya jelas, paham ahli sunnah wal jamaah, doa yang kita lantunkan pada kesempatan malam hari ini, untayan-untayan bacaan yang kita sampaikan kepada almarhum dan almarhumah malam hari ini, percaya atau tidak, semuanya Allah sampaikan kepada beliau tanpa sedikit pun mengurangi kepada kita yang masih hidup. Maka bagaimana ketika nanti kita sudah datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, di saat kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, karena jujur kita tinggal menunggu giliran. Mati bukan untuk orang-orang yang sakit, mati bukan untuk orang-orang yang tertimpa musibah, mati bukan untuk orang-orang yang tua, tapi mati akan datang di saat ajal telah tiba. Ibu Camat dan semua yang hadir yang ada di depan kita semuanya, tahun 2020 tepat di bulan Maret, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ada kasus yang heboh yang meluluh lantakan kehidupan manusia, bukan hanya di Boyolali, bukan hanya di kota Bekasi, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia yang kita kenal istilah Covid. Ini pan yang hadir jujur, Mbah Yai Ghafur, ini yang hadir ini punya tambahan titel di belakangnya, kata Dinda Ulin Nuha. Apa titelnya? LCMH, lulusan Covid masih hidup. Jujur, di saat waktu terjadinya Covid, saya yakin di antara kita banyak yang tertimpa penyakit itu, walaupun indikasinya beda-beda, terutama kaum perempuan. Ya, ketika ditimpa oleh Allah musibah, ini alat penciumnya sudah mulai berubah. Nyium ini nggak bisa, nyium itu nggak bisa. Pak Yai, itu banyak yang curhat, Pak Ustadz, saya kena Covid. Loh kok bisa begitu? Apa tandanya? Saya nyium apa aja nggak berasa. Tapi saya tanya, jujur ya, saya tanya, kalau ibu nyium bawang nggak berasa, nyium cabai nggak berasa. Pertanyaan terakhir, kalau nyium duit suami bagaimana? Kalau nyium duit suami, kata ibu, itu sih masih tetap nggak hilang, sehat. Bu, nikah yang perempuan saking Bekasi, sanes saking Boyolali. Ngomong Jawa saya jadi. Hadirin, berapa banyak di antara kita ketika Allah memperingati kita dalam kondisi yang sakit, kita berjanji di hadapan Allah, ya Rabb, kalau nanti kau sembuhkan penyakit Covid saya akan rajin ngajinya, saya akan rajin zikirnya, saya akan rajin silaturahminya.
Waktu sakit banyak yang janji begitu loh. Sakitnya sembuh, lupa. Jujur masjid banyak yang ditutup. Majlis taklim banyak yang tutup. Banyak jamaah yang protes sama pimpinan kita, sama kepala desanya, sama camatnya. Masjid dibuka, buat apa kita takut? Sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah takut. Nggak salah. WA sama ketua DKM, masjid buka, kangen nggak pernah sholat Jumat. Itu yang WA, masjid udah dibuka 1 tahun nggak pernah datang. Majlis taklim kapan dibuka? Saya kangen untuk ngaji. Itu pengajian sudah dibuka 1,5 tahun, nggak pernah nongol. Tapi itu bukan orang Boyolali, tapi itu orang yang ada di Bekasi. Di Bekasi tempat kami tinggal. Saya tanya orang Bekasi, kok begitu? Ngikutin orang Boyolali. Jadi sumbernya di sini. Maka hikmah peringatan haul pada kesempatan malam hari ini, kalau di antara kita nanti sudah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita harus siapkan? Kami keluarga besar yang tinggal di Bekasi berangkat, itu bawa bekal. Padahal kami akan kembali lagi ke Bekasi. Ibu bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini baru sampai, udah di Bekasi dikasih bekal sama keluarga kami. Apa tujuannya? Kalau pulang bawa bekal, hati terasa tenang. Tapi berapa banyak di antara kita, di saat kita tinggalkan dunia yang fana ini, sedikit pun kita tidak pernah memikirkan apa yang harus kita bawa di saat nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini. Ini bulan Rajab, bulan yang sangat luar biasa. Rajab selesai, masuk bulan Sya'ban. Sya'ban selesai, masuk bulan Ramadan. Ya Allah, baru kemarin puasa. Besok sudah puasa lagi. Ya Allah, baru kemarin sholat sunat taraweh. Besok sudah sholat taraweh lagi. Walaupun kadang-kadang Mas jujur, itu kalau sholat taraweh kadang-kadang, ya orangnya belum sampai di masjid, tapi sejadahnya udah sampai di masjid. Itu biasanya kaum laki atau kaum perempuan biasanya. Oh sama aja. Hari ini kita diingatkan, ketika duduk kita bersimpul di tempat ini, harapan kita cuma satu, ya Allah, ketika malam hari kau kumpulkan di kediaman keluarga besar kami, Mbah Haji Syahroni, maka harapan kami suatu saat nanti kau kumpulkan kami di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah yang berbahagia, pas jam 11 belum ceramah, masih pembukaan. Cuman pan bagi-bagi tugas. Kan yang paling gede Gus Ulin yang itu, waktunya maksud saya. Maka saya berharap mudah-mudahan walaupun nggak banyak, tapi ada guna manfaatnya. Jujur, saya beserta keluarga besar dari Bekasi datang bukan atas nama keluarga yang lain, tapi kami keluarga besar almarhum Al-Maufulah Kiai Haji Syahroni, diantaranya ada Kang Mas Haji Syukri dan Kang Mas Haji Selamat. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.